Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang proposal proyek yang kami buat, yaitu aplikasi pencatatan kos yang disusun oleh Hafiz Imam S, Muhammad Farhanaski, Irfan Pramudia P, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Nurizaldi, NIM A11 2018 11395. Kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang. Pada saat ini, pada zaman ini, semakin berkembang dan kemajuan teknologi semakin cepat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini, kegiatan atau aktivitas juga dilakukan dengan semakin instan pulanya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak pelajar, mahasiswa, atau karyawan yang ingin hidup sementara pada kota yang ingin ditempati untuk melakukan aktivitas baik itu sebagai pelajar di suatu sekolahan, mahasiswa di suatu universitas, tentunya, atau sebagai karyawan yang bekerja di kantor. Oleh sebab itu, kami ingin membuat aplikasi pencatatan kos di mana pembuatan aplikasi ini berlatar belakang karena banyak pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin tinggal sementara pada suatu kota tertentu. Dengan adanya aplikasi ini agar para pencari kos lebih cepat dan lebih mudah dalam mencari kos dan membayar kos yang ingin ditempati. Kemudian kita lanjut yang kedua. Di sini ada lingkungan proyek atau deskripsi proyek, terdiri dari 6. Kita mulai yang pertama. Ada pemakaian aplikasi menggunakan Android yang membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya. Kedua, info tentang lunas atau tidaknya pembayaran kos. Yang ketiga, pengambilan keputusan berupa dapat tinggal atau tidaknya orang tersebut di kos yang telah disediakan. Kemudian notifikasi yang terdapat pada aplikasi guna untuk mengetahui tanggal pembayaran serta batas dari pembayaran kos tersebut. Kemudian ada info-info tentang kamar yang tersedia pada kos tersebut. Ada harga-harga kamar kos yang dapat dibayar per bulan atau per tahun. Kemudian yang ketiga adalah tujuan proyek. Pembuatan aplikasi ini bertujuan agar mempermudah pemilik kos, penghuni kos, maupun calon penghuni kos untuk pemilik kos dapat dengan mudah mendapatkan list mulai dari penyewa kos, tanggal, berapa penghuni kos membayar tagihan, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan calon penghuni kos dapat melihat fasilitas kos yang ada mulai dari tempat tidur, lemari, kamar mandi, air, listrik, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut yang keempat, ada faktor penentu keberhasilan. Mulai dari yang pertama, dengan adanya aplikasi pencatatan kos ini dapat memudahkan pemilik dan penghuni kos untuk mengefisiensikan pembayaran melalui aplikasi dengan diberikan notifikasi tentang pembayaran bulan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak dapat mudah membayar dan melihat tagihan apakah bulan ini sudah membayar kos atau belum. Kedua, memperhatikan detail kekurangan atau keluhan kesah pemilik kos dan penghuni kos. Kemudian yang ketiga, memperhatikan lokasi kos. Jika target pasar adalah mahasiswa dan anak-anak sekolah, maka lokasi di daerah sekitar kampus atau sekolah adalah pilihan terbaik. Kemudian memperhatikan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan penghuni kos agar bisa bersaing dengan kos-kos lainnya. Kemudian meninjau akses kos. Semakin dekat akses yang dituju penghuni, semakin menarik minat orang-orang, anak sekolah, dan mahasiswa lainnya. Kemudian memperhatikan harga atau tarif yang sesuai lokasi dan fasilitas. Kemudian memperhatikan fasilitas seperti penambahan lemari, meja, dan lain-lain, atau bisa ditambahkan fasilitas penunjang seperti AC, TV, atau peralatan elektronik lainnya. Kemudian kita lanjut yang kelima, ada rincian biaya. Yang pertama adalah biaya pengadaan, kemudian ada biaya pembelian perangkat keras dan lunak. Di biaya pembelian perangkat lunas dan lunak terdapat 4 kategori. Ada server, software, hardware, jaringan. Kemudian ada total biaya pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada biaya tenaga kerja dan total biaya pengadaan. Yang kedua ada biaya proyek. Kemudian ada biaya tenaga ahli.
di bagian tenaga ahli ini dibagi beberapa kategori, seperti proyek manager, bagian analisis, bagian pemrograman, bagian desain, tentunya ada total biaya proyek dari tersebut. 6. Ada Java proyek. Yang pertama ada analisa dan pengambilan data, kemudian ada survei ke lapangan, ada wawancara, pengumpulan berkas. Terus yang kedua ada perancangan dan desain sistem, dibagi menjadi 2, ada pembuatan database, ada pembuatan perancangan sistem, kemudian ketiga ada pembuatan aplikasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembuatan desain aplikasi, yang kedua pembuatan program, yang ketiga ada percobaan aplikasi, kemudian yang terakhir ada evaluasi program. Kemudian kita lanjut yang 7, ada struktur organisasi proyek. 1, yaitu membuat variasi sebagai UX designer, kemudian dilanjutkan ada Hafif Imam S, yaitu data analisis, kemudian dilanjutkan dengan saya sendiri, Imam Iqbal Nurzaldi sebagai developer, kemudian ada Irfan Pramudia P sebagai front-end designer. Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan aplikasi pencatatan kos. Kami sangat berharap paket layanan yang kami tawarkan ini bisa bermanfaat secara optimal sesuai dengan harapan bersama. Selebih dan kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun penulisan dalam laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.